Oke. Ya saya setuju juga sih, karena kalau nggak siap batin, pernikahan malah jadi membuat masalah yang lebih besar ya kan. Karena di zaman sekarang saya lihat itu orang-orang menikah karena melihat yang lain itu menikah, ya kan. Itu masalah besarnya. Oke, jadi langsung ke pertanyaan yang ketiga. Fenomena yang saya perhatikan itu di zaman yang seperti ini, yang sekarang, yang banyak orang menikah karena melihat yang lain menikah. Itu saya perhatikan kenapa laki-laki itu interestnya lebih kurang soal pernikahan dibandingkan dengan perempuan. Perempuan itu terlihat lebih tertarik. Contohnya kayak misal ada kajian tentang pranikah seperti itu ya. Itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebenarnya itu problemnya kalau dilihat dari hal-hal lain itu apa, Ustaz? Wallahu alam ya memang sih tadi kalau dilihat dari fenomena kajian pranikah atau kajian persiapan pernikahan, yang hadir tuh mayoritas perempuan gitu kan. Ya wallahu alam, saya sendiri kurang tahu, tapi mungkin dari sisi dari sisi kepribadian, laki-laki itu kan cenderung lebih ingin bebas itu ya, dibandingkan dengan perempuan yang ingin segera ada orang yang mengikat, ada orang yang tanda petik segera bisa melindungi itu kan, yang menjadi orang yang siap menemani kehidupannya di masa yang akan datang. Mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab ya, dari faktor psikologis laki-laki yang cenderung ingin hidupnya itu bebas dulu itu kan ya, mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Dan di sisi lain mungkin juga dari sisi umur itu kan. Kalau perempuan itu seperti ada batasan umur kalau di kita ya, di masyarakat Indonesia. Sepertinya beban mental perempuan ketika sudah berusia misalnya di atas 25, di atas 30 kok belum menikah, itu jauh lebih berat dibandingkan seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki mungkin tetap ada beban mental ya, tapi tidak seberat perempuan kan ya. Tetapi juga emang di sisi lain ya, secara fitrah perempuan itu kan cenderung lebih lembut, lebih menginginkan kesiapan yang mungkin dia itu nanti akan menjadi seorang ibu, sehingga dia merasa penting mencari ilmu untuk mendukung kesiapannya. Nah, laki-laki bisa jadi secara secara kecenderungan mereka itu merasa kadang-kadang siap itu, padahal secara ilmu mereka belum punya. Jadi ini mungkin juga hal yang sebetulnya tidak baik itu ya. Seorang laki-laki pun harusnya dia punya semangat yang tinggi untuk mencari ilmu berkaitan dengan masalah pernikahan ini, sehingga jangan sampai terjadi ketimpangan di kajian-kajian pranikah itu yang banyak hadir perempuan, tapi yang laki-laki malah nampaknya cuek gitu kan ya, nggak mau tahu dengan urusan itu, tahu-tahu nanti menikah. Padahal tadi ilmu itu ya harus dimiliki oleh keduanya. Oke, jadi memang harus seimbang ya seharusnya. Tapi salah tidak kalau seorang laki-laki memilih untuk menikah di usia yang nggak muda, misal 25 tahun ke atas? Ya tidak ada yang salah tadi ya, ketika memang ada pilihan lain ya, yang jelas akan membuahkan dosa itu ya kalau dia sudah siap tapi menunda-nunda tuh ya, sudah siap secara lahir dan juga ada kesempatan. Dan misal dia bilang saya kurang ilmu tuh kan, tapi kan ada kesempatan banyak untuk mencari ilmu tuh kan ya. Misal dia bilang saya belum siap batin, padahal dia punya kesempatan yang begitu banyak untuk menyiapkan batiniahnya itu. Artinya kalau itu dampak dari kemalasan dia tadi mencari ilmu, menumbuhkan kesiapan, ya tentu yang dikhawatirkan tadi akan terjatuh kepada perbuatan dosa maksiat. Tapi kalau memang alasannya tadi karena ada pilihan amal lain yang memang itu lebih baik, yang lebih banyak mendatangkan manfaat untuk dirinya dan bagi kaum muslimin seluas-luasnya, ya itu bisa saja. Dan misal dia diamanahi menjadi seorang pemimpin yang memang perlu mencurahkan tenaga, yang akan membuat dia kalau menikah malah tidak hanya merugikan
istrinya tapi merugikan kaum muslimin, ya itu jauh lebih baik gitu kan. Jadi yang tidak boleh itu karena sekedar ingin menunda-nunda aja. Nanti ajalah kalau udah misal 30. Padahal sebetulnya banyak perempuan yang sangat berharap itu kan ya untuk tanda petik segera untuk diajak ke pelaminan ya. Jadi itu yang sebetulnya harus betul-betul diperhatikan. Ketika menunda itu tanpa alasan yang syar'i, hanya didasarkan atas tadi pilihan-pilihan yang sebetulnya itu bisa diselesaikan. Oke. Langsung aja nih pertanyaan terakhir, Tat. Jadi apa saran untuk seorang laki-laki yang ingin menikah? Sarannya itu apa? Mungkin dari segi hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menikah dan lain sebagainya. Tentunya banyak ya yang harus dilakukan. Tapi tadi dalam Islam itu kan sudah jelas bahwa al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu harus selalu ada sebelum kita melakukan amalan apapun, termasuk dalam urusan menikah. Menikah itu kan dikatakan sebagai separuh dari agama, ya. Tentu dengan tadi melihat begitu besarnya keutamaan dalam pernikahan, berarti kan ilmunya pun harus betul-betul dipersiapkan. Dan memang sayangnya di kita kan tidak ada sekolah khusus untuk calon suami, itu kan, sekolah khusus calon istri atau calon ibu. Ya sekarang alhamdulillah sudah mungkin ada ya training-training semacam itu, tapi memang ini belum menjadi perhatian yang serius dari masyarakat kita. Kadang-kadang mungkin orang tua pun ketika mendidik anak-anaknya hanya mendidik tanda petik anak-anak, ya tidak betul-betul menyiapkan mereka menjadi calon suami, calon istri. Nah ini kan PR untuk kita bersama. Jadi kesiapan ilmu itu adalah hal yang sangat penting ya dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan. Itu yang kedua ya persiapan mental. Ya, persiapan mental tadi sebagai bentuk latihan mengamalkan ilmu. Ya. Karena dalam keluarga itu kan misal suami menjadi pemimpin. Nah bagaimana dia melatih diri memiliki sikap tanggung jawab. Ya, sikap tanggung jawab, sikap amanah itu kan harus selalu dilatih. Seorang perempuan juga demikian. Seorang perempuan dia dikatakan itu kan sebagai madrasatul ula. Ya, sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah itu bagaimana dia juga menyiapkan ilmu, menyiapkan mental. Selain dia menjadi seorang istri juga harus siap menjadi seorang ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, dia melatih tutur katanya supaya nanti bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dia melatih ungkapan-ungkapan yang sering keluar dari lisannya sehingga itu bisa menginspirasi anak-anaknya. Itu kan bukan hal yang mudah, ya perlu pembiasaan. Ya tentu yang berikutnya ya kesiapan fisik dan materi itu juga merupakan kesiapan yang tidak bisa dinafikan. Ya, terutama bagi laki-laki. Walaupun tadi sebetulnya yang penting kesiapan untuk melakukan yang terbaik, berikhtiar, ya. Itu pun perlu kesiapan mental. Kan bukan berarti harus betul-betul mapan. Ya, tidak ada jaminan orang yang menikah ketika mapan itu kemudian dia akan lebih bahagia atau lebih langgeng gitu kan, dibandingkan orang-orang yang mungkin ketika menikah dia dalam kondisi pas-pasan, dalam kondisi yang tanda petik ekonominya itu belum mapan, ya. Dan tentu kalau secara spesifik menyangkut kesiapan pernikahan bagi laki-laki perempuan, selain tadi yang jangka panjang, ya, tentu adalah menyiapkan keluarga. Karena kan kadang-kadang menentukan pilihan pasangan itu pun tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi misal bagi laki-laki perempuan yang menginginkan mendapatkan pasangan secara lebih syar'i itu kan, ya, ini tidak melalui proses pacaran, pendekatan yang diharamkan, itu mesti keluarga harus betul-betul disiapkan supaya mendukung proses yang ingin dia pilih, juga paham tentang kriteria misal suami atau pasangan yang diharapkan. Jadi mestinya ada diskusi, keterbukaan antara tadi si calon pengantin ya laki-laki ataupun perempuan dengan orang tua tentang kriteria pasangan yang dia inginkan seperti apa. Ya tentu akan lebih mudah kalau orang tuanya sudah paham. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang misalnya belum paham. Nah, ini perlu pendekatan yang intensif. Nah, tadi itu yang disiapkan dalam hal mencari pasangan tadi. Ya carilah pasangan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah, ya.
Artinya tidak melalui proses yang justru diharamkan. Ya, ini yang penting karena bagaimanapun ya itu akan sangat membahayakan. Karena dalam Al-Quran ditegaskan janganlah kita mendekati zina. Ya bisa aja orang banyak beralasan loh, saya kan tidak berzina. Toh nanti setelah menikah saya bisa bertaubat. Ya siapa tahu ya. Umur itu kan tidak ada yang tahu ya. Dan memang tidak ada jaminan juga orang yang berpacaran lama atau gonta-ganti pacar kemudian menikahnya akan lebih langgeng, lebih harmonis, lebih bahagia, itu tidak ada jaminan. Sebaliknya orang yang mungkin menikah dengan cara-cara yang lebih tertib, dengan cara-cara yang lebih syar'i tanpa ada interaksi yang diharamkan, tapi melalui proses yang jelas ya, tetap bisa mempertemukan kedua orang itu dengan cara-cara yang dihalalkan, ya ternyata banyak yang malah lebih langgeng. Oke, jadi itu ya mungkin saran-saran yang harus kita perhatikan sebelum memilih untuk menempuh jenjang pernikahan, kehidupan selanjutnya. Tadi ada mempersiapkan mental, kemudian fisik, materi, juga keluarga. Baik, mungkin hari ini itu saja yang kita bahas Ustadz, karena waktu sudah cukup lama ya. Nanti kita teruskan perbincangan kita di podcast episode selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan untuk podcast pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmah serta dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.